Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34 demikian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada seorang mahasiswa teologi yang bernama Richard sedang membuat skripsi tentang kitab Ayub dan bermaksud untuk membukukannya kelak. Dan ia menghubungi penulis buku Kristen terkenal yaitu Philip Yancey. Namun setelah setahun kemudian mereka bertemu, Richard justru mengungkapkan bagaimana ia tidak lagi meyakini apa yang ia tulis di buku itu. Ia juga telah kehilangan imannya kepada Kristus. Kejadian beruntun menimpanya dari doa yang tak dijawab oleh Tuhan, perceraian kedua orang tuanya, peluang pekerjaan yang gagal, utang pinjaman yang menumpuk di kampusnya. Tunangannya yang dicintai meninggalkan tanpa penjelasan. Dan sejumlah masalah fisik membuatnya merasa seperti sedang tenggelam. Lengkaplah penderitaannya. Dunia ini bagaikan terbalik. Berbagai usaha dilakukannya untuk membuktikan jika Tuhan ada dan peduli terhadapnya. Tapi itu hanya berbuah kekecewaan. Hingga satu malam ia berlutut selama 4 jam memohon kepada Tuhan. Katanya, "Tuhan, berikan kepadaku tanda untuk menunjukkan bahwa Engkau benar-benar ada." Ketika Tuhan tidak kunjung menjawab, ia memutuskan bahwa Tuhan itu tidak ada. Bapak, Ibu, saudara kekasih, saat kita mengalami keterpurukan dalam sebuah persoalan, kita menjadi orang yang gampang menyerah dan putus asa, serta merasa bahwa semua pertolongan itu telah tertutup rapat untuk kita. Kita ragu, kita tidak percaya, hingga kita pun sangat berat untuk membuat keputusan penting yang sebenarnya bisa mengubah hidup kita. Padahal Tuhan memberikan sebuah tawaran supaya kita memilih untuk datang mencari pertolongannya. Ingatlah, kita pada firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada amin? Bahwa akan diberkati orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jika kehidupan kita ingin diubahkan hari ini, buatlah sebuah pilihan yang tepat dan datang kepada Tuhan serta mengandalkannya. Itu adalah langkah yang paling tepat untuk dilakukan hari ini. Buanglah semua keraguan dan percayalah bahwa ketika kita memilih untuk berjalan dalam kehendak-Nya, kita pasti melihat mukjizat terjadi pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, pilihan yang tepat pada
kisah dua orang buta di dalam perikop kita ini, mereka menemukan jalan untuk mengalami mujizat Tuhan. Kisah ini sangat penting sebab menggambarkan semangat dan sikap pikiran dan hati yang terbuka bagi pemberian Allah yang paling berharga. Kedua orang buta ini adalah pengemis di pinggir jalan yang telah mendengar tentang kuasa Yesus yang ajaib, dan tiada ragu lagi mereka bertanya-tanya apakah kuasa itu dapat berlaku atas mereka. Saat yang tepat Yesus sedang lewat, andaikan mereka membiarkannya berlalu, kesempatan mereka akan lenyap untuk selamanya. Karena itu ketika kesempatan itu datang, mereka menangkapnya karena tidak ada kesempatan kedua. Kedua orang buta ini sama sekali tidak pantang mundur. Tekad yang kuat, tindakan nyata, dan usaha sedemikian rupa untuk memperoleh mukjizat begitu antusias dan optimis. Sementara orang banyak menyuruh mereka berhenti berteriak. Tetapi kedua orang buta itu berteriak terus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi tidak ada yang mampu menghentikan kedua orang buta itu, dan tidak ada yang mampu menahan mereka. Luar biasa tekad mereka untuk berseru, berteriak kepada Yesus agar mereka disembuhkan. Kedua orang buta ini mempunyai iman yang tidak sempurna, tetapi mereka bertekad untuk bertindak berdasarkan iman mereka. Mereka menyapa Yesus sebagai Anak Daud. Ini berarti bahwa mereka sungguh percaya kepadanya bahwa Yesus adalah Mesias. Benar, iman mereka tidak sempurna, tetapi mereka bertindak atas iman itu. Kata Yesus, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Luar biasa iman mereka ini. Begitu beraninya dengan iman meminta kepada Yesus, dan Yesus menerimanya, menyambutnya dengan kemurahan hatinya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Yesus. Betapapun tidak sempurnanya, tapi bila ada iman, pastilah Yesus menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kedua orang buta ini tahu berterima kasih saat mereka menerima apa yang mereka rindukan. Mereka tidak berlalu begitu saja melupakan Yesus, tetapi menjadi pengikut Yesus. Luar biasa ya. Setelah melihat, ya langsung mengikut Yesus. Ada begitu banyak orang menerima apa yang mereka inginkan, baik hal-hal material maupun spiritual, kemudian berlalu begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Kita perlu mempelajari ini. Sikap yang tidak mau bersyukur adalah dosa terburuk dari semua dosa. Sikap yang tidak mau bersyukur adalah dosa terburuk dari semua dosa. Kedua orang buta ini menerima penglihatan mereka dari Yesus. Kemudian mereka memberi ketaatan kepadanya sebagai ungkapan syukur. Kita tidak pernah dapat membayar Allah untuk apa yang Ia lakukan bagi kita. Namun kita dapat selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Persoalan dan pertanyaan bagi kita adalah, ada orang yang dapat melihat kebesaran Allah dalam hidupnya, tapi hidupnya selalu mengeluh, tidak mau bersyukur. Orang buta tadi walau buta matanya, tapi tidak dengan imannya. Tidak buta imannya. Mari kita yang sempurna secara fisik untuk tetap beriman, bersyukur akan kasih Allah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya.
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.